Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amrit Ramdhani. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan terkait dengan tugas dari mata kuliah Information System Security and Risk Management, yaitu dengan judul Risiko Keamanan Cyber dalam Transformasi Digital Perbankan. Transformasi digital telah membawa kemudahan bagi industri perbankan, namun juga membuka celah bagi ancaman cyber. Dalam video ini, kita akan membahas risiko utama, dampak terhadap operasional bisnis, dan strategi pengamanan data nasabah. Ada 5 risiko utama yang dihadapi perbankan dalam era digital. Yang pertama adalah serangan ransomware. Nah, serangan ini dapat melumpuhkan layanan perbankan seperti ATM dan mobile banking. Yang kedua adalah pencurian data nasabah. Ini dapat meningkatkan risiko fraud dan identitas palsu. Yang ketiga adalah serangan phishing, yaitu menargetkan nasabah agar memberikan informasi terkait dengan login. Yang keempat adalah serangan DDoS, yaitu mengganggu akses ke layanan digital banking. Yang kelima adalah eksploitasi kelemahan AI atau IoT ya. Nah, ini memungkinkan peretas mengambil alih sistem secara otomatis. Yang selanjutnya adalah dampak serangan cyber. Nah, dampak serangan ini sangat luas tentunya, mencakup yang pertama operasional bisnis. Nah, dengan adanya serangan ini, bank akan mengalami gangguan layanan, biaya pemulihannya juga cukup tinggi, dan produktivitas karyawan menurun. Yang kedua adalah terkait dengan reputasi. Nah, nasabah akan kehilangan kepercayaan dan beralih kepada perbankan lain yang dianggap lebih aman. Yang ketiga adalah kepatuhan regulasi ya. Bank dapat dikenai sanksi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan regulator internasional jika gagal melindungi data nasabah. Selanjutnya, strategi dalam mencegah pencegahan keamanan cyber. Nah, untuk mengurangi risiko, bank perlu menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pencegahannya. Untuk pencegahan ini bisa menggunakan Zero Trust Security, enkripsi data, dan autentikasi multifaktor. Yang kedua adalah deteksi anomali, bisa menggunakan teknologi yang saat ini sedang hype ya, atau AI, dan juga bisa menggunakan SIEM untuk membantu aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya adalah respon cepat. Nah, ini bisa membentuk tim tanggap insiden untuk menangani serangan dengan cepat. Yang terakhir adalah pemulihan yang efektif, mempersiapkan disaster recovery plan atau DRP, dan backup secara otomatis. Implementasi sistem deteksi anomali. Nah, untuk mendeteksi serangan sebelum terjadi, bank alangkah lebih baiknya menggunakan teknologi seperti Security Information and Event Management untuk analisis secara real time. Yang kedua bisa menggunakan intrusion detection atau prevention system untuk memblokir aktivitas yang berbahaya. Yang ketiga ada user behavior analytics untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dari nasabah ataupun dari pegawai bank tersebut. Selanjutnya adalah strategi respon cepat terhadap insiden. Ketika serangan terjadi, bank harus bertindak cepat dengan membentuk tim, yaitu untuk menyediakan jalur komunikasi darurat dan protokol respon insiden. Yang kedua, lakukan isolasi serangan, yaitu memblokir perangkat yang terinfeksi dan mencegah penyebaran ransomware ataupun malware. Yang ketiga adalah forensik digital. Nah, forensik digital ini melacak asal mula serangan dan mengumpulkan bukti untuk investigasi. Pemulihan dan ketahanan sistem. Nah, setelah serangan,
tentunya bank harus segera melakukan pemulihan sistem dengan cara backup data secara otomatis untuk menghindari kehilangan informasi penting. Yang selanjutnya adalah Business Continuity Plan atau BCP untuk menjaga kelangsungan operasional perbankan. Yang ketiga adalah evaluasi dan audit keamanan agar sistem lebih siap menghadapi ancaman di masa depan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Tentunya keamanan cyber adalah tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, dengan strategi yang tepat, bank dapat melindungi data nasabah dari serangan cyber. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.